Suster, ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini adalah Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Edi Prasetyo SC. Tema perayaan Ekaristi minggu ini adalah Kidung Maria Meneduhkan Jiwa. Dalam suatu penglihatan, Yohanes melihat suatu tanda di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ia melahirkan seorang putra yang akan mengembalakan segala bangsa. Putra itu adalah Kristus yang telah dibangkitkan sebagai buah sulung kepadanya. Segala sesuatu ditaklukkan. Mengagumi perbuatan besar yang dikerjakan Allah, Maria mengagungkan Tuhan. Berikut kami akan sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan misa. 1. Umat dimohon untuk mengisi tempat duduk, mulai dari bangku bagian depan, untuk menjaga kekusukan dan ketenangan perayaan Ekaristi. Umat yang datang belakangan diharapkan dapat mengisi tempat duduk di bangku bagian belakang. Air suci kembali disediakan di samping pintu gereja. Umat yang berkenan dipersilakan mengambil air suci untuk mengingat kembali pentingnya pembaptisan. Bangku paling depan di setiap blok atau kolom diperuntukkan bagi para lansia untuk mempermudah para lansia menerima komuni. Penerimaan komuni dimulai dari umat yang duduk di bangku baris kedua dan seterusnya, yang akan diatur oleh petugas tata laksana. Penerimaan berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni. Misa Sabtu sore di sayap kiri gereja. Untuk misa Minggu pagi di depan altar bersama anak-anak biak. Ini akan mulai berlaku minggu depan. Kotak kolekte tidak lagi disediakan di depan gereja. Kolekte dilaksanakan seperti sebelum pandemi, yaitu menggunakan kantong kolekte yang akan diedarkan oleh petugas tata laksana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan menyanyikan nyanyian lagu pembuka dari Mada Bakti. Umat dimohon untuk berdiri. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dimohon oleh Betty Trendy dan keluarga untuk mendoakan Bapak Donitori yang 12 tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan juga kebahagiaan abadi di surga, dan semoga menjadi pendoa bagi keluarga dan saudara-saudarinya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Shalom. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini adalah salah satu dari 4 dogma atau ajaran resmi gereja yang berkaitan dengan Bunda Maria, yaitu Bunda Maria tetap perawan, Maria semper Virgo, Bunda Maria, Maria Bunda Allah atau Theotokos, Bunda Maria dikandung tanpa noda, Maria Immaculata, dan hari ini Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta. Peran Bunda Maria di dalam sejarah keselamatan yang direncanakan oleh Allah bagi kita manusia dan kesetiaannya untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam hidupnya menjadikan Bunda Maria sebagai teladan hidup beriman bagi kita gerejanya. Bunda Maria diangkat ke surga menandakan bahwa Allah memberikan tempat yang mulia baginya justru karena kesetiaannya untuk mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini mari kita sejenak merenung, apakah aku sudah belajar dari Bunda Maria, pribadi yang sederhana, rendah hati, namun tetap setia mengikuti Allah. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena
Engkau yang duduk di sisi kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga kami dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa
yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang Bunda Maria tentu tidak akan pernah habis, seperti kita juga berbicara tentang Yesus. Dan Maria, penghormatan kita kepada Bunda Maria sepanjang sejarah, bahkan mungkin sampai hari ini dan yang akan datang, tetap menjadi bahan diskusi atau perdebatan, terutama oleh saudara-saudari kita yang
mempertanyakan mengapa gereja Katolik begitu menaruh hormat yang besar kepada Bunda Maria. Bahkan seperti yang saya katakan di pengantar tadi, ada 4 dogma atau ajaran resmi gereja tentang Bunda Maria, yaitu Maria Tetap Perawan, Maria Semper Virgo, Maria Bunda Allah, Theotokos atau Mater Dei, Bunda Maria yang dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata, dan hari ini Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Saya kira gereja dengan amat jelas mempunyai dasar mengapa Bunda Maria, Santa Perawan Maria mendapat posisi yang begitu penting di dalam gereja. Bacaan-bacaan hari ini sebenarnya mengungkapkan secara jelas dan gamblang mengapa Bunda Maria mempunyai peran yang istimewa di dalam gereja. Dalam bacaan pertama dalam kitab Wahyu, bagaimana penampakan atau sesuatu yang dilihat oleh Santo Yohanes tentang Bunda Maria, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Penglihatan itu menunjukkan bagaimana Allah mendudukkan Maria pada posisi yang sangat penting, sangat istimewa. Karena pertama-tama Bunda Maria adalah teladan utama orang beriman. Maria menunjukkan bagaimana ia tetap setia kepada firman Allah. Maka tidak heran sebenarnya penghormatan kepada Bunda Maria sudah ada sejak abad-abad pertama kekristenan hadir. Bapak-bapak gereja perdana, misalnya Santo Justinus yang hidup tahun 100 sampai 150, sudah mengajarkan bahwa layak dan pantaslah kita memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Ajaran itu bukan datang pada abad-abad ini, tetapi jauh sebelumnya, bahkan ketika kekristenan sedang mulai bertumbuh dan berkembang. Santo Justinus memberikan perbandingan antara Hawa dan Maria. Santo Justinus menuliskan, karena satu perempuan, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh satu perempuan pula, yaitu Bunda Maria, keselamatan itu dipulihkan. Oleh karena ketaatan perempuan itu pada firman yang keluar dari mulut ular sang iblis itu, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh ketaatan Maria, oleh pada firman Allah yang disampaikan, martabat manusia dipulihkan. Dan oleh karena Maria yang taat mengandung Adam baru, di mana Hawa membawa Adam dan seluruh keturunannya masuk ke dalam kematian. Dan oleh karena Yesus, sang Adam baru yang dikandung oleh Maria, kehidupan dipulihkan. Bayangkan, Santo Justinus pada tahun 100 atau abad pertama, abad kedua sudah mampu melihat betapa istimewanya Bunda Maria. Jadi bukanlah ajaran yang baru, tetapi sudah dihidupi sejak semula. Ajaran Bunda Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya mau menunjukkan bahwa sengat maut tidak bisa membuat Maria mati. Karena sengat maut itu berasal dari dosa. Dan Bunda Maria sejak semula sudah dikandung tanpa noda dosa. Terhindar dari noda dosa itu, maka Bunda Maria pun diangkat ke surga. Melawan maut juga
sehingga diangkat jiwa dan raganya. Dalam bacaan Injil kita juga melihat bagaimana Maria yang setia menjawab kehendak Allah dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam perjalanan imannya pun dia juga bergulat, tentu juga dalam ketakutan-ketakutannya. Bunda Maria tidak mengalami sebagai seorang yang hebat, yang punya kekuasaan atau kuasa yang ajaib. Tidak. Ketika Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, Maria sadar akan konsekuensinya. Dia sadar bagaimana juga nanti dia harus menghadapi calon suaminya Yusuf yang mendapatinya dia mengandung tanpa hubungan suami istri. Tentu dia akan kesulitan sebagai seorang perempuan sederhana. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Elisabet yang punya pengalaman yang sama, Elisabet yang seumur hidupnya dikatakan mandul, di dalam budayanya dianggap sebagai perempuan yang kelas kesekian, bahkan mungkin tidak dianggap karena tidak mampu menurunkan anak sebagai pembawa keturunan. Tetapi dua-duanya karena kesetiaan kepada kehendak Allah mempunyai pengalaman spiritualitas yang luar biasa. Elisabet sadar juga ketika berjumpa dengan Maria, Maria memberi salam, dan apa yang dikatakan Elisabet? Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Keistimewaan Maria karena ia menjadi ibu Tuhan, yaitu Yesus, karena yang dibawa. Bahkan juga di dalam peristiwa salib, Yesus menyerahkan Maria untuk gereja dengan mengatakan, inilah ibumu. Dan kepada gereja, kepada Maria, ibu, inilah anak. Hubungan anak dan ibu dari Yesus dan Maria kini diserahkan menjadi hubungan gereja dan Maria sebagai bunda gereja. Alangkah beruntungnya kita mempunyai bunda seperti Bunda Maria. Bahkan Yesus pun begitu taat kepada Bunda Maria. Ingat dalam kisah perjamuan di Kana, ketika Yesus mengatakan, ibu saatku belum tiba. Tetapi karena Bunda Maria yang memintanya, toh akhirnya Yesus melakukannya. Kalau Yesus pun taat kepada Bunda Maria, mengapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Taat kepada Bunda Maria bukan karena Maria itu hebat, tetapi Maria menjadi teladan umat beriman. Bukan sekali lagi karena kehebatannya, justru di dalam kelemahan, di dalam kerendahan hati, ia mencoba setia memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Maka tadi Maria mengungkapkan kebahagiaannya dalam kidung Magnificat yang begitu terkenal. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hatinya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Kebahagiaan Bunda Maria justru karena ia boleh ambil bagian dalam sejarah keselamatan Allah, dan ia boleh juga melaksanakan firman Allah itu sendiri. Firman yang hidup yang datang dari Allah, bukan lagi firman dari mulut iblis, ular yang menjadi patokan hidup kita. Maka saudara-saudariku terkasih, dari Maria kita ingin belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakannya.
Sejauh mana aku setia menjadi pengikut Kristus? Sejauh mana aku mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria? Menjadi pengikut Kristus bukan hanya merasakan kemuliaan dan kebahagiaan itu sendiri, tetapi lewat perjuangan kesulitan hidup sebagai orang beriman. Jatuh, bangun, penghayatan seperti Bunda Maria. Bahkan sebagai seorang ibu harus menyaksikan putranya menderita wafat. Luka seorang ibu adalah menyaksikan putranya menderita. Maka saudara-saudariku, kita dalam mengikuti Kristus tentu akan mengalami pergulatan, pergumulan, luka, rasa sedih, rasa duka, pengalaman pengkhianatan dan sebagainya. Tetapi mari kita tetap ingat seperti Bunda Maria. Jiwaku memuliakan, hatiku bergembira karena Allah penyelamatku, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Bagi orang yang setia kepada firman Allah itu, Allah menjanjikan sebuah kemuliaan. Bukan sesuatu kemuliaan di mata dunia, tetapi kemuliaan di mata Allah. Maka saudara-saudariku, berbahagialah dan berbanggalah kita mempunyai Bunda yang luar biasa, yang diserahkan sendiri oleh Yesus kepada kita untuk menjadi teman perjalanan kita. Maka dalam pergumulan, dalam kesulitan, datanglah kepada Bunda. Kita mempunyai ibu yang luar biasa, yang tetap menemani perjalanan hidup kita. Bukan dengan menunjukkan kuasa hebat, tidak, tetapi bertekun dalam iman seperti Bunda Maria. Maka saudara-saudariku, dalam setiap pergumulan datanglah kepada Bunda, sebagaimana kita juga mempunyai ibu yang luar biasa, ibu yang senantiasa setia menemani kita, setia mendampingi pergulatan dan pergumulan hidup kita. Semoga keteladanan Bunda Maria hari ini terus-menerus membantu kita untuk berjuang, meski kita lemah, meski kita kadang jatuh, tetapi tetap percaya pada kuasa Allah. Barang siapa setia kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan. Sebagaimana yang diyakini oleh Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita juga dalam hidup kita mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria,
saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati, seperti Bunda Maria. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau, karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami menyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan pada hari ini, Bapak Donitori. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami dihantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, mulai tanggal 21 Agustus 2022, misa hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Diulangi sekali lagi, mulai tanggal 21 Agustus 2022, misa hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Yang kedua, misa syukur dan tirakatan HUT Kemerdekaan RI diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus pukul 6 sore di gereja. 3. Misa Minggu depan tanggal 21 Agustus diintensikan untuk misa hari kemerdekaan bagi OMK Dekanat Palembang. Setelah misa, OMK akan menyelenggarakan beberapa perlombaan. Yang keempat, kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus di Paroki Hati Kudus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat. Informasi kegiatan Ibu Mandiri akan diadakan retret Warakawuri Sekeuskupan Agung Palembang tanggal 17 sampai 18 September 2022 di Tegal Arum. Para ibu mandiri yang mau bergabung dalam kegiatan ini silahkan hadir dalam pertemuan yang akan diadakan pada tanggal 15 Agustus pukul 4 sore di hall. Informasi kegiatan Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Palembang, retret Waberkat angkatan ke-6 tanggal 23 sampai dengan 26 September 2022. Retret Priskat angkatan ke-7 tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Untuk semua warga Paroki San Frades yang anaknya sekolah atau kerja di luar kota Palembang, silahkan melapor ke paroki untuk diberikan surat pengantar. Surat pengantar ini diserahkan ke paroki domisili yang baru agar anak-anak kita tetap mendapat pelayanan pastoral. Demikianlah pengumuman ini. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk penegasan kembali bahwa mulai minggu depan tanggal 21 misa hari Minggu menjadi misa pada pukul 8 pagi. Untuk yang Sabtu sore tetap jam 6 sore, tetapi hari Minggu kita akan memulai perayaan Ekaristi pukul 8. Dan untuk besok Minggu, karena keterbatasan tempat kita dan juga nampaknya akan banyak orang muda yang datang ke paroki kita,
bagi umat yang bisa merayakan Ekaristi pada Sabtu sore, dipersilahkan untuk merayakan hari perayaan Ekaristi pada hari Sabtu. Tetapi kalau memang tidak bisa betul dan harus hari Minggu, kami juga masih memberi kesempatan. Tetapi sebagai informasi, karena pada hari itu akan ada banyak orang muda dari paroki-paroki di Dekanat Palembang, maka untuk mengurangi kepadatan maka bisa merayakan Ekaristi pada hari Sabtu. Kemudian terkait dengan surat pengantar itu, maksudnya apa? Mungkin selama ini belum terbiasa di paroki kita. Sebenarnya itu sesuatu yang lazim terjadi di paroki-paroki. Kalau anak-anak atau orang tua siapapun yang bekerja atau sekolah ke luar keuskupan, supaya juga datang ke paroki untuk meminta surat pengantar, supaya di tempat yang baru dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai warga paroki baru, sehingga tidak akan kehilangan hak-haknya sebagai warga gereja untuk mendapatkan pelayanan pastoral. Belajar dari pengalaman pandemi kemarin, banyak anak-anak yang tidak bisa mendapat pelayanan dari gereja pada masa pandemi karena memang tidak terdaftar di paroki-paroki di Pulau Jawa. Maka supaya anak-anak kita atau kita bisa melaksanakan kegiatan itu di paroki yang baru, silahkan nanti datang ke sekretariat minta surat pengantar itu. Terima kasih untuk Anda semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, terutama para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, organis, dirigen, multimedia, dan siapapun yang terlibat dalam karya pelayanan pada malam hari ini. Semoga Allah melimpahkan berkat. Oleh karena itu mari kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk seperti Maria setia kepada Kristus sepanjang hidup kita dan membaktikan hidup kita kepada Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai.